Ketemu lagi dengan saya Becky Tumewu and welcome to Racing Angels. Nah, seperti biasa Racing Angels ini kan selalu ya cerita-cerita tentang bagaimana sih membesarkan anak-anak gitu sebagai orang tua ya, apa sih pengalaman-pengalamannya. Tapi sekali lagi ya Paranoise, apalagi untuk Paranoise yang baru pertama kali dengerin Racing Angels. Jadi Racing Angels ini bukan hanya sekedar podcast yang ngajar-ngajarin gitu jadi orang tua, enggak sama sekali. Tetapi untuk siapa saja yang kepingin juga ngertiin ya orang tua lebih baik, nah boleh loh dengerin ya Racing Angels bersama dengan saya Becky Tumewu, dan saya nggak sendirian, bersama dengan sahabat-sahabat saya juga. Dan yang uniknya di Racing Angels ini, Paranoise bisa dengerin gak cuma dari sisi orang tua, tapi juga dari sisi anak-anak. Nah udah kenalannya gak usah panjang-panjang karena takut sayang waktunya. Karena tamu, nah tuh ya udah kedengeran tamu saya ini, for me, this person, is the most awaited banget deh buat sharing di Racing Angel. Siapakah dia? Dia adalah teman saya, teman lama. Ini sahabat lama ya, yang sempet sih nggak ada hubungan, nggak tahu ceritanya, cuman lihat di berita-berita. Tapi kemudian kita berteman lagi di Instagram dan akhirnya ke update gitu, suka DM-an. Terus kalau ngelihat ya sepak terjang dari sosok yang satu ini, aduh luar biasa deh. The highs and the lows, the ups and the downs. Dia adalah Tio Pakusadewa. Dan ini bukan suara efek ya, tepuk tangan bener-bener di sini rame banget. Ada 1735 orang ya di dalam studio kita. Hai Om Tio, apa kabar? Baik ya ampun Pak Becky loh, dia manggil gue lo gila ya. Jadi ya ternyata Tio itu nama asli lo tuh sama kan nama laki gue si Irwan. Irwan Susetio Pakusadewa. Makanya hobinya sama tuh, suka gini rim si jagur, tau nggak? Tangannya itu loh. Kalau ember kalau gue udah posting Irwan aja, Tio langsung nomor 1 yang like, weh gitu. Sama kita. Nah, Paranoise, ini apalagi Paranoise yang angkatannya masih muda-muda, mesti tahu, gila, Tio ini adalah salah satu orang terjenius yang gue kenal. Karya-karyanya tuh luar biasa ya. Kalau gue bilang bintang film terkenal. Memulai karir tahun berapa Om Tio? Tahun 1987 ya, sebagai model. Lucunya anakku tuh gak pernah tahu kalau gue punya karya. Oh masa? They don't know. Ntar kita tanya, mereka tahu apa enggak? Tahu tuh. Udah mulai pada bunyi. Nanti ya, tapi balikin dong mikrofonnya. Nah sekarang Tio hadir, namanya juga Racing Angels kan, mau cerita tentang pengalaman beliau sebagai orang tua. What kind of parent ya kan Tio Pakusadewa ini. Nah tapi yang hadir di sini teman-teman ya Paranoise, ada 3 nih. Tio kenalin dong, nih ada siapa aja. Yuk, yang pertama Trisha. Ada Trisha. Ya, umurnya 23 tahun. 23 tahun. Trisha adalah anak lo nomor 2. Nomor 2. Kandung nomor 2. Anak kandung nomor 3, Anissa. Nah, Anissa umurnya berapa kamu, Dek? 19. 20. Tuh 20. Itu baru menyenangkan. 20 bener 20 dibilang 18 ya Trish. Oke. Dan yang satu lagi nih Bintang. Ini anak tunggu gede, Bintang. Oke. Bintang ini umurnya berapa, Bintang? 34. Jadi ada Trisha di sini ya Paranoise. Kemudian ada Nisa tuh Maharani ya, Maharani Anissa ya namanya ya. Terus ada Bintang yang katanya anak ketemu gede. Tapi gini, jadi gue itu kan temenan sama Tio, tapi kehidupan pribadinya Tio tuh gue nggak terlalu ngikutin, nggak terlalu tahu gitu kan. Mau kepo sih, tapi nggak terlalu tahu. Nah jadi coba lu ceritain. Jadi anak lu sebenarnya berapa, yuk? Jadi gini, memang dalam perjalanan gue yang panjang itu, gue ketemu sama beberapa
perempuan ya, kemudian gue jadikan istri. Iya. Istri pertama lahirnya anaknya Nagra, tapi dia nggak ikut ya. Oke. Oh jadi anak pertama tuh Nagra ya. Nagra. Ada kakaknya juga si Vicky. Oke. Nah, terus berjalannya waktu, gue ketemu sama ibunya Krisya. Kemudian ada hal-hal yang memang harus gue akui, harus gue hormati lah. Iya. Untuk kemudian gue nggak bisa secara utuh membesarkan dia seperti bapak pada umumnya. Oke. Karena dari kecil udah dipisah, nggak boleh ditemuin sama omanya. Dan gue respect itu gitu karena keadaannya. Iya. Dan lahirnya dia juga bukan tidak diinginkan, tetapi kan waktu itu gue masih menikah. Menikah. Dan gue bilang sama mamanya untuk nggak mau gitu kan. Jadi ya udah kita lahir besarkan. Kemudian gue dipertemukan lagi untuk sekian lama gitu. Jadi lo nggak boleh ketemu dia. Gue respect itu. Yes, gitu. oke. Dan dari dia TK, SD, SMP, gue cuma bisa ngeliat dari luar pagar sekolah nih. Terus gue kirim anak gue tuh itu ada lu lihat dari dia laporan ke gue sampai ini. Itu nggak berani dia punya. Nanti dia biar dia cerita sendiri deh. Oke. Kalau kamu apa yang kamu inget nih mengenai pokoknya your history lah dengan Daddy. Manggilnya Daddy ya. Daddy. Jadi waktu itu awalnya tuh Facebook dulu. Jadi kan nggak tahu suka punya feeling yang aneh aja. Udah lama nggak buka Facebook, udah lama nggak buka Twitter, tiba-tiba pengen buka iseng gitu kan, lihat. Pas buka Facebook ada message nih, siapa? Kok ngucapin ulang tahun, ngucapin Natal, ngucapin apa semua? Takut nggak mau bales. Iya, takut kan ya om-om ini ya kan. Terus kan pas buka profile lihat foto-fotonya, udah tua gitu. Bener. Iya kan, takut. Terus abis itu akhirnya buka Twitter. Pas buka Twitter sama, namanya sama. Terus tiap Lebaran, Natal, ulang tahun, Valentine's pun diucapin kan. Jadi kayak serem abis nih orang. Tapi kan lihat bintang film nih gitu. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Oke. Nah terus habis itu nanya ke mama. Mama kayak panik gitu. Enggak, jangan udah nggak usah dibales gitu. Terus kayak balas pokoknya kan aku tuh kalau mama bilang enggak, aku iya gitu. Iya. Gue banget itu lu banget ya. Aduh ternyata ya. Oke. Terus habis itu ya udah akhirnya balas nanya. Maaf ini siapa ya gitu. Awalnya masih temennya mama, teman lamanya mama. Terus lama ntar dia ngomong lagi, balas lagi. You don't remember exact words like I do. Iya benar, aku inget kok. Habis itu ngirimin foto kan. Iya. Terus habis itu nanya lagi. Terus ya udah seperti yang tadi papa cerita, persis kayak gitu. Kaget. Tapi ya udah mau gimana lagi kan, harus ngerti mama mungkin punya masa lalu mereka yang aku nggak tahu, jadi ya udah biarin. Terus selalu gak ada senang-senangnya dikit gitu. Enggak lagi, sumpah. Tapi enggak Trish selama itu tuh kamu taunya bapak kamu tuh apa cerita yang ada di rumah? Story. Oh, my mom kan remarried. Oke. Terus ya udah taunya yang di rumah. Oke. Jadi kaget juga gitu ya pas tahu. Sebenarnya dari SMP udah sempet curiga-curiga. Oke. Soalnya beda, aku sama mama sama papa beda kakak, beda kartu keluarga. Oh, oke. Aku masuknya ke kartu keluarganya oma opa. Akte lahirku pun atas nama oma dan opa. Oh gitu. Makanya terus kayak kok aneh pas mau ngurus masuk SMA kan ngurus sendiri semuanya. Kok beda kakak gitu. Oke. Lama-lama kayak ngerasa aneh aja. Terus mulai bercandain mama. Bukan papaku ya, aku bukan anaknya papa ya gitu. Tapi papa bukan mama. Iya. Terus mama suka marah kan, ngapain sih papa tuh udah ngurus kamu dari kecil pas segala macam, nggak boleh ngomong kayak gitu. Bercanda gitu. Terus akhirnya pas sempet googling kan nama Tio Pakusadewo siapa sih gitu. Pas buka, oh ini pas lihat film-filmnya kan, tahu nih. Aku tuh nggak pernah mau nonton film yang ada dianya. Oke. Jadi pertama kamu tahu gitu marah dulu.
nggak marah sih, Tapi- cuman kayak sebel aja liatnya. Iya. Kayak, hah dia gitu. Soalnya selama ini nggak pernah mau nonton film yang ada papanya, nggak mau. Oke. Nggak tahu kenapa, nggak suka aja liatnya. Iya. Nggak suka lihatnya. Tapi sekarang Masih sama aja. oh masih sama aja. Ada hal-hal yang ini ya, biarkan sajalah demikian gitu ya. Oke, nah ini tentang Trisha. Nah, Paranoid selain Trisha, oke Trish, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ada Nisa. Oke, Nisa adalah yang paling kecil ya, Nis. Iya. Nah, ini juga pasti ada ceritanya beda lagi nih. Tapi kalau Tante Becky ya, ini kan berarti Trisha, Nisa. Kalau Bintang bebas deh, lo mau manggil gue kakak atau mau manggil tante ya? Tante juga. Awas ya lo. Oke, nah jadi Tante Becky tuh lihat Nisa pertama ketawa-ketawa gara-gara anak-anak Tante Becky tuh si Tara sama Kayla kasih tunjuk. Mama ini anaknya Om Tio, temennya Mama Papa gitu. Oh kenapa? Aduh lucu deh mah. Jadi ya Paranoid. Jadi waktu itu si Nisa tuh positif COVID. Dia bilang sama bapaknya, ya Bapak Tio ini. Terus si Tio malah marah-marah. Katanya siapa yang siapa bapaknya? Iya. Jadi kirain positifnya bukan positif COVID ya. Iya benar. Gimana dia ngomelnya? Jadi awalnya tuh aku kan positif COVID. Nah, dia tuh orang pertama yang kasih tahu. Cuman aku karena panik, jadi aku cuma nulisnya aku positif. Terus dia langsung nelfon, bapaknya siapa? Ngomong gitu. Udah mau disamperin Aku tuh. juga gitu kan. Oke. Nah, untuk Nisa, let's try different approach. Gue nggak mau tanya Tio duluan. I would like to know from you, Nisa, cerita tentang manggilnya apa? Papa. Papa. Oke. Nah, apa nih cerita tentang Papa Kalau- dari Nisa? Yang aku inget itu pertama kali kita ketemu emang di Total Buah. Itu aku lagi ngeliatin apel, terus tiba-tiba papa beliin aku apel banyak banget kalau nggak salah. Aku ingetnya gitu. Itu umur kamu berapa? 5 tahun. Iya masih 5 tahun. Tapi aku masih inget oke. karena memang dari hari itu mama itu udah jelasin ke aku bahwa ini papa kamu. Cuman nggak dijelasin secara detail ataupun nggak dapet kontak papa waktu itu. Dari hari itu aku emang kepo banget. Jadi dari umur 5 tahun sampai umur 13 tahun. Aku tuh nge-search papa di Facebook, di YouTube. Aku tuh nontonin waktu itu papa pernah interview juga, apa ya, main piano, gitu. Terus di oke. Facebook tuh ada akun namanya Irwan Susiati, tapi kayaknya itu bukan papa deh. Cuman aku sering chatan sama orang itu, kayak berharap itu papa. Enggak, tapi oke. emang bener, emang aku kepo banget sama papa. Cuman nggak pernah dikasih akses untuk kontak sama papa mungkin. Jadi emang kita susah tahu kenapa sih. Nanti ada Ini yang bagian- Paranoid ya. Emang ada Bener kan? ekspresi lucu deh nih mereka nih. Ingat aku loh, cuman Ada akhirnya kita ketemu lagi tuh waktu Lebaran. Aku pernah main ke rumah Eyang waktu itu, terus Lebaran bareng. Terus itu nggak ketemu lagi. Terus pas aku umur 18 tahun baru ketemu lagi itu. For the first time memang aku tinggal sama papa. Oke. Coba ceritakan tadi kalau lu cerita Trisha lengkap tuh Iya. bahwa lu tuh sebenarnya masih menikah tapi kemudian ibunya Trisha hamil dengan Trisha gitu kan. Iya. Nah, kalau Nisa gimana tuh? Kondisi lain lagi itu di masa gue setelah cerai sama ibunya Nagra itu. Gue bertualang lah ke dunia persilatan, antah berantah dan lain-lain. Sampai akhirnya ketemu sama mamanya dia. Mamanya dia terus. Tapi ya gitu seperti hanya Ya. Trish ya. Waktu dia lahir, gue juga ingin menghormati apa yang ditetapkan sama mertua gue sama ibunya, sama neneknya. Iya. Jadi ada sesuatu hal yang memang dibatasi gitu nggak jangan. Itu gue nggak pernah cerita sama dia. Aku baru tahu. Jadi ada hal yang memang nanti ada saatnya untuk kamu tahu. Jadi ada beberapa hal yang nanti saya akan bilang sama kamu. Kalau kamu udah dalam keadaan sebentar lagi menikah, I will let you know ever. Ya udah sekarang. No. Kepengen tahu katanya Itu anaknya. bukan hal yang buruk, oke? I promise you, itu bukan hal yang buruk. Tapi itu adalah hal yang akan membuat kamu hidup menjadi lebih mengerti bagaimana menjadi seorang
manusia dan perempuan seharusnya. Oke. Terus kamu ingat aja bahwa semua laki-laki bisa jadi bapak ya. Oke. Jadi bapak tuh gampang. Semua laki-laki bisa jadi bapak. Ya. Tapi untuk menjadi seorang papa atau seorang laki-laki bisa dipanggil daddy atau ayah, perlu sosok yang spesial, I guess. Karena nggak semua orang bisa jadi ayah. Jadi lu adalah yang mana? Nah itu lo tanya mereka. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.